Perkenalkan, nama saya Siti Soraya Cassandra, biasa dipanggil Sandra, salah satu tukang kebun kali ya, atau pendiri di Kebun Kumara. Jadi Kebun Kumara ini adalah sebuah kebun belajar yang sengaja kami tumbuhkan di tengah-tengah kota karena kami merasa bahwa kehidupan di kota itu sangat terputus dari alam. Dan kalau kita ingin merawat alam, kita kan harus memahaminya dulu dan menyayanginya juga ya. Jadi kami pikir kebun itu adalah pintu yang sempurna untuk kita membiasakan diri merawat alam dalam keseharian kita. Kegiatan kita di Kebun Kumara itu cukup beragam, karena tekad kita adalah untuk mendekatkan masyarakat kota dengan keseharian yang menghadirkan alam. Akhirnya kita memutuskan untuk punya 3 lini bisnis gitu di Kebun Kumara. Yang pertama ada edukasi. Jadi kami mengadakan workshop seputar berkebun, mendaur ulang sampah, apa yang harus dilakukan dengan plastik dan lain sebagainya agar dalam keseharian kita juga berdaya ya untuk merawat alam. Itu yang pertama, jadi ada workshop, siapa pesertanya, siapa aja, segala umur, jadi bisa anak, bisa dewasa gitu. Lalu yang kedua, kami punya toko. Toko ini menjual media tanam dan bibit khusus tanaman pangan. Jadi kalau di Jakarta gitu kan banyak banget tanaman-tanaman hias, kita bisa beli di pinggir jalan bahkan. Cuma kalau nyari terong, tomat, bluestru, nyari tanaman obat gitu itu kan sangat sulit. Jadi kita menyediakan itu juga. Orang bisa beli di kita. Untuk media tanam kita produksi sendiri dari kompos yang kita produksi di kebun. Dan kita campur sendiri dengan campuran yang udah kita teliti. Dengan harapan bahwa kalau orang-orang yang nggak punya tanah, dia bisa mengakses media tanam yang baik dan kita bisa membantu itu. Lalu yang terakhir landscaping. Jadi kita menawarkan jasa edible landscaping. Jadi kita melanskap sebuah ruang menjadi lahan yang produktif, yaitu menghasilkan makanan. Kenapa kita mendirikan kebun di awalnya itu karena kita ngerasa kita terputus banget gitu sama alam yang biasa merawat kita. Dan kebun itu menghadirkan kembali sebenarnya proses-proses yang di kota mungkin terlupakan atau tidak terekspos ya oleh masyarakat kota seperti saya sendiri, dan kita menanamkan kebun untuk mendekatkan diri kita dengan proses-proses itu yang jauh di sana, tapi kita tarik lagi untuk ada dalam kehidupan kita. Dan dari situ manfaatnya salah satu jelas kita bisa makan makanan organik yang gratis, ya kan? Kalau kita terbiasa sama supermarket yang ber-AC, sebenarnya kalau kita berkebun kita punya supermarket di rumah sendiri. Kalau kita mau nanam apa yang kita butuhkan sedikit aja. Perubahan yang ingin kami bawa dengan Kebun Kumara sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Kita juga tahulah kalau kehidupan di kota itu adalah pertemuan antara gaya hidup modern yang dijejelin kebiasaan untuk mengkonsumsi gitu kan. Itu kan kota banget ya, segala sesuatu cepat, instan, bahkan konsep proses itu cukup apa ya, tidak terlupakan kali bisa dibilang, atau tidak masuk dalam gaya hidup kota yang semua tuh serba cepat gitu, semua serba memfokuskan pada hasil dan kuantitas gitu kan. Nah sedangkan kita kalau berkebun kita mendapatkan sesuatu yang sangat terbalik dari itu, yang berlawanan dengan itu. Kita belajar soal proses, kita belajar soal bahwa segala sesuatu yang bermakna tuh tidak instan. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita semai itu tumbuh, tidak semua yang tumbuh itu berbuah, tidak semua yang berbuah itu berjumlah yang kita inginkan. Jadi kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan bahwa oh ternyata cara bekerja alam tuh seperti ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan oleh manusia, ada beberapa hal yang bukan ranah kita juga. Kita harus belajar di situ, kita harus berproses di situ. Jadi tujuan kita mendirikan kebun adalah untuk mengawinkan kembali tradisi-tradisi itu, mungkin gaya hidup yang lebih mindful dengan kehidupan perkotaan yang sangat bertolak belakang dengan itu gitu. Jadi menghadirkan konsep-konsep itu kembali di saat kota itu semakin hektik lagi dan semakin instan lagi. Tapi yang lebih baik lagi adalah ketika kita berkebun, kita menjadi sadar bahwa kita punya peran dan punya manfaat di konteks yang lebih besar. Gitu, ketika kita berkebun seharusnya kita sadar kalau kita nggak bisa sendirian, nggak mungkin kita numbuhin semua yang kita butuhkan. Kita butuh petani, kita butuh pasar, kita butuh konteks-konteks sosial seperti itu, dan mungkin dengan berkebun kita lebih sadar lagi bahwa oh ternyata kita bergantung pada orang-orang ini yang mukanya mungkin kita nggak kenal, tapi kita berdampak ke situ. Dengan gitu berharap bahwa kesadaran itu melahirkan perilaku, kita dukung produk lokal, kita bisa cari cara untuk beli langsung dari petani. Kita nggak lagi komplain kalau produk lokal itu lebih mahal daripada produk impor, karena kita tahu
betapa susahnya menumbuhkan cabai misalnya. Jadi kesadaran yang kita pupuk dari berkebun melahirkan perilaku yang lebih sadar, perilaku yang lebih lebih berempati itu terhadap saudara-saudara kita yang menumbuhkan makanan kita. Dan dari itu sih yang kita harapkan, bahwa impact dari sekedar menumbuhkan benih itu bisa melahirkan kesadaran seperti itu. Kalau buat aku pengalaman paling menyenangkan adalah ketika kita bisa menyemai sesuatu terus panen buahnya sih, atau panen sesuatu yang bisa panen kebaikan itu ya. Jadi benar-benar bagaimana kita belajar ketika kita merawat sesuatu, kita tawakal juga, lalu kita berpasrah karena kan itu terserah alam ya, dia akan tumbuh atau enggak. Dan ketika kita bisa petik hasilnya dan kita bisa berbagi itu sama orang, buat aku itu makna yang luar biasa ya. Dan itu sebenarnya sebuah cerminan kalau alam aja bisa melakukan ini buat kita, harusnya kita manusia bisa melakukan banyak manfaat buat orang lain dan buat alam juga gitu. Jadi harusnya ada kebaikan yang kita berikan ke alam. Kalau kita berkebun, itu kita sudah menanam kehidupan buat ekosistem, buat binatang dan makhluk hidup lainnya. Kita ambil hasilnya untuk keluarga kita, kita juga bersihkan udara, itu kan sudah merawat ekosistem juga, itu sudah merawat lingkungan. Setiap kali ada kebun ini menyerap air, artinya air yang terbuang itu lebih sedikit karena dia tersimpan dalam tanah. Apalagi kalau misalnya orang yang punya lahan, kita bisa memperbaiki struktur tanah kita yang sudah hancur ini dengan kita menghadirkan pupuk, dengan kita menanam di situ. Jadi sebenarnya merawat alam dalam keseharian itu konsep yang sangat mudah untuk dilakukan gitu ketika kita mau berkebun dan ketika kita mau mengkompos. Jadi yang kita lakukan di Kebun Kumara dengan mencontohkan aja. Jadi setiap orang di Kebun Kumara itu pasti berkebun, nggak cuma di Kebun Kumara tapi di rumah masing-masing. Setiap orang di Kebun Kumara pasti mengkompos di rumah masing-masing juga. Jadi kita ya harus melakukan apa yang kita ajakan kita kan, we have to do what you preach. Harapan aku ke depannya adalah lebih banyak kebun-kebun pangan kolektif gitu ya, mungkin di perkotaan, di Jakarta bilang. Itu salah satu mimpi aku juga sih, jadi punya istilahnya tuh CSA, Community Supported Agriculture atau communal lah. Jadi sebuah kebun yang dirawat bersama-sama dan hasilnya tuh untuk sama-sama. Jadi sebenarnya sebuah upaya untuk menjaga ketahanan pangan tapi secara komunal. Dan buat aku tuh indah sekali kalau itu bisa dimulai. Dan sekarang tuh gerakan berkebun kan udah cukup masif ya semenjak pandemi ini. Dan gerakan grassroots juga banyak, orang bagi-bagi bibit gratis, orang saling sharing cara dia menumbuhkan terong dan lain sebagainya, itu kan udah banyak. Jadi aku seneng sih ngelihatnya kalau baik itu gerakan, baik itu movement, baik itu bisnis-bisnis, semakin banyak yang saling mendukung satu sama lain untuk berkebun, untuk merawat alam, itu kan semakin baik. Jadi harapan aku adalah di perkotaan tuh semakin banyak lagi lahir kesadaran-kesadaran itu, dan nanti suatu hari bisa punya community garden gitu ya, yang kita rawat bareng-bareng, yang hasilnya juga kita nikmatin bareng-bareng, yang mungkin buat orang yang sulit untuk pergi ke pasar dan mungkin uangnya terbatas, dia bisa panen dari kebun itu gitu, yang dirawat oleh orang-orang yang mungkin tidak kesulitan gitu untuk ke pasar dan beli sayur mayur. Jadi kita saling mendukung satu sama lain lah.